Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru P3K yang akan mengikuti ujian tahap 2. Berikut saya akan sampaikan beberapa poin-poin penting pada saat pemilihan formasi untuk persiapan ujian tahap 2 ini yang menurut saya penting, yang tentunya sangat menentukan sekali terhadap hasil yang nantinya diperoleh. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Untuk pemilihan formasi tahap 2 ini di info guru Kemendikbud jelas disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama ini dituliskan warna biru Bapak Ibu sekalian, ya, yang menyatakan itu poin pentingnya. Lalu kategorinya sama di Permenpan, bahwasanya ada 4 kategori. Nanti kita akan lihat lebih jauh mana nih kategori yang memungkinkan untuk lintas daerah, ya. Lalu kalau terkait afirmasi, kita coba lihat apa yang tertulis di sini, apakah masih berlaku atau ada yang dihilangkan. Nah, jelas di sini Bapak Ibu sekalian bahwa untuk seleksi kompetensi guru tahun 2021 ini, baik tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, afirmasi yang ada tetap berlaku, seperti sertifikat pendidik itu tetap berlaku, usia tetap berlaku, disabilitas tetap berlaku, guru honor THK 2 juga tetap berlaku, sehingga dalam konteks ini usia 35 plus dan termasuk guru XTHK 2 akan mendapat afirmasi 25%. Jadi kalau ada informasi yang menyatakan itu tidak ada, ya, itu tentu pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Lalu terkait dengan pemilihan formasi, ya, ini ada poin-poin penting yang bisa kita lihat di Permenpan nomor 28 tahun 2021. Sama seperti info guru Kemendikbud tadi Bapak Ibu sekalian, kriterianya ini ada 4. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus kompetensi 1, guru non ASN yang terdaftar di Dapodi yang tidak lulus kompetensi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodi dan lulusan PPG. Nah, di sini tidak ada lagi yang namanya pengelompokan. Semua memiliki kesempatan yang sama, baik guru induk maupun non induk. Karena betul bahwa pengelompokan di tahap 1 itu menjadi trauma besar. Karena bagaimanapun matangnya persiapan kita dan tingginya nilai yang kita dapatkan, ternyata toh tidak ada gunanya karena adanya benteng yang membatasi, ya, yakni pengelompokan. Sebelumnya saya juga ada perhatikan itu data-data hasil kelulusan, ada yang nilainya sampai 726 poin Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata tidak bisa memenangkan formasi karena terhalang adanya pengelompokan. Ini adalah kriterianya, termasuk guru swasta yang terdaftar di Dapori lulusan PPG sesuai dengan yang tertulis di info guru P3K Kemendikbud tadi. Maka harus untuk A, B, dan C ini memilih di kewenangan yang sama, masih di daerah Pemda atau Pemprovnya. Kemudian di D ini ada peluang bagi lulusan PPG lintas daerah. Ada penjelasan di bawah, nanti kita lihat. Lalu yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang. Pelamar sebagaimana huruf 1C dan D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya. Betul. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan dengan ketentuan. Jadi batasannya masih sama, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk guru di bawah Pemkab masih harus di bawah Pemkab. Untuk guru di bawah Pemprov juga masih harus memilih di bawah Pemprov. Lalu di C ini, sehingga tidak salah tafsir nanti, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini dan seterusnya itu dapat memilih. Catatannya di sini adalah bila provinsi ada mengelola atau memiliki kewenangan untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Namun secara umum tidak ada kewenangan provinsi. Lalu di D-nya ini, bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Ternyata di tahap 2 ini yang bisa melakukan pemilihan formasi lintas daerah Bapak Ibu sekalian, menurut pernyataan ini adalah guru lulusan PPG. Sebab jika di daerah lulusan PPG ini atau di domisilinya adanya adalah guru SMP atau SD, ya, maka yang bersangkutan jika formasinya linear bisa melamar di sana.
Dan sebaliknya, jika di daerah domisili pelamar ini ada SMA dan jurusannya linear, maka yang bersangkutan bisa memilih di SMA. Jadi ini akan diarahkan ke domisilinya. Apakah jenjang SD, SMP, atau SMA yang memungkinkan formasi linear dengan jurusannya, maka yang bersangkutan bisa memilih. Sehingga disimpulkan untuk kategori D ini bisa lintas daerah ya. Lalu yang kelima, panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Jadi masih ada Bapak Ibu sekalian ini verifikasi dari Panselnas, sehingga dalam hal memilih formasi nanti, Bapak Ibu harus hati-hati tetap memperhatikan surat edaran Dirjen Guru tentang linearitas. Jangan sampai nih Bapak Ibu terkendala tidak ikut ujian tahap 2 karena masalah ini. Lalu yang keenam, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 2. Jadi akan ada masa pengumuman setelah verifikasi yang dilakukan oleh Panselnas bagi guru-guru yang dinyatakan bisa ikut seleksi kompetensi 2. Lalu kalau untuk pengolahan nilai ya, ini barangkali juknisnya yang perlu kita lihat adalah Permenpan 1169. Di diktum ke-8 disebutkan di sini, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi baik kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 tetap menggunakan ketentuan A ini Bapak Ibu sekalian. Di sini catatan penting bagi guru berusia 50 tahun ya. Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu berupa teknis 500 poin tidak akan berlaku Bapak Ibu sekalian jika formasi yang Bapak Ibu pilih bisa terpenuhi melalui kategori A ini. Artinya di formasi itu ada guru yang mencapai passing grade menggunakan kategori 1. Ini juga menjadi pertanyaan yang banyak diajukan rekan-rekan yang menganggap bahwa afirmasi itu akan berlaku dari awal, sehingga usia 50 tahun dengan mendapatkan afirmasi kemudian dihitung seharusnya nilainya tertinggi. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu sekalian, batasan ini jelas membedakan. Afirmasi 500 poin itu tidak berlaku jika di formasi itu ada peserta yang lulus karena kategori 1. Namun jika tidak ada peserta yang lulus kategori 1, maka afirmasi itu akan diberikan kepada Bapak Ibu dengan afirmasi 500 poin. Nah, ini barangkali ya jawaban spesifiknya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan kenapa tidak lulus padahal afirmasinya 500 poin. Jadi kategori 1A dan B ini jelas memisahkan ya. Lalu jika ternyata kategori A dan B tidak terpenuhi, itulah kemudian dipakai C. Ini juga banyak yang bisa membantu rekan-rekan kemarin mengisi formasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jelas tadi untuk guru induk dan non induk tidak ada lagi di tahap 2 dan tahap 3 ya. Karena di diktum ke-9 sekali lagi ini ya, karena ini penting ya, untuk kiranya Bapak Ibu jangan terlena adanya status induk dan non-induk seperti tahap 1. Dinyatakan di sini peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar. Jadi ini kompetensi 1 saja, adanya pengelompokan kelompok A dan kelompok B yang tidak dapat mengisi. Dengan diadakannya ujian tahap 2 ini maka itu tidak ada lagi, semua guru memiliki kesempatan yang sama. Tentunya Bapak Ibu harus memaksimalkan semua potensi yang ada. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa sampaikan. Semoga Bapak Ibu tentunya lebih berhati-hati dalam memilih formasi. Dan salah satu yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu dalam memilih formasi ini adalah adanya guru-guru lulusan PPG. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah menandai satu formasi, memikirkan semua kemungkinannya, namun bisa saja apa yang Bapak Ibu bayangkan itu ya terhambat karena ternyata ada lulusan PPG yang berasal dari daerah tersebut. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.